Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nurinda Faryani Alimu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan transudat dan eksudat. Nah, di sini pemeriksaan transudat dan eksudat itu ada beberapa pemeriksaannya, tetapi di sini kami hanya menjelaskan mengenai pemeriksaan pemeriksaan mikroskopis hitung jenis leukosit, transudat dan eksudat. Nah, sebelum ke pemeriksaan, sebelum ke penjelasan saya akan menjelaskan apa itu transudat dan apa itu eksudat. Nah, transudat adalah cairan yang berkumpul dalam rongga serosa yang tidak berhubungan dengan proses peradangan. Biasanya transudat itu disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan. Dan untuk ciri-ciri cairan transudat itu cairannya jernih, encer dan berwarna kuning. Nah, kemudian untuk eksudat itu sendiri, eksudat itu adalah cairan yang berkumpul dalam rongga serosa sebagai akibat proses peradangan gitu. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya, eksudat itu adalah cairan yang keruh dan purulen, itu mengandung darah, kemudian kental dan warnanya itu macam-macam gitu. Tujuannya untuk mengetahui jenis sel leukosit dalam cairan atau sampel sehingga dapat menentukan jenis cairan tersebut, transudat atau eksudat. Kemudian Metode Giemsa atau Rechstein. Prinsip: endapan cairan dibuat hapusan kemudian diwarnai dengan pewarnaan tertentu, Giemsa atau Reich, maka sel leukosit akan mengambil warna zat. Lalu dihitung di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali dalam 100% sel leukosit. Untuk alat dan bahannya yaitu alat 1. Objek gelas, pipet tetes, pipet ukur, gelas ukur, rak pewarna, mikroskop. Untuk bahannya 1. Giemsa komposisi 1 gram Giemsa, 100 ml methanol absolut, 2. Wirken komposisi 0,1 gram Wirken dalam kurung digerus, 60 ml methanol absolut, 3. Buffer fosfat pH 7,2, KH 2PO4 6,63 gram, Na 2H P04 3,2 gram, Aquades ADD 100 ml. Kemudian persiapan reagen. Yang pertama, sebanyak 17 tetes larutan Giemsa ditambahkan 5 ml Aquades. Prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sediaan apus dibuat dengan cara berlain-lainan tergantung sifat dari cairan tersebut. Yang pertama, jika cairan itu jernih, diperkirakan tidak mengandung banyak sel. Pusinglah selama 10-15 ml sampel dan 1500 rpm selama 10-15 menit. Yang kedua, cairan di atas dibuang dengan sedimen dan dicampur dengan beberapa tetes serum penderita sendiri. Lalu dibuat apusan. Yang kedua, kalau cairan itu keruh sekali, maka sediaan apusan langsung memakai bahan itu tersebut. Jika terdapat bekuan dalam apusan tersebut, maka bekuan itulah yang akan dipakai untuk membuat sediaan apusan tipis. Yang kedua adalah difiksasi dengan metanol selama 2 menit, kemudian dibuang dan dicuci dengan Aquades. digenang dengan zat warna Giemsa atau warna X selama 15 menit, buang sisa zat warna dan cuci dengan Aquades, keringkan di udara. Hitung jenis ini hanya untuk membedakan limfosit dan segmen. Hitung jenis dapat memberi keterangan tentang jenis radang yang menyertai proses radang akut. Hampir semua sel berupa segmen,
Semakin tenang proses itu, semakin bertambah limfositnya. Sedangkan radang menaun menghasilkan hanya limfosit saja dalam hitung jenis. Perbandingan banyak sel dalam golongan limfosit dan sel polimorfonukleer atau segmen memberi petunjuk ke arah jenis radang yang menyebabkan atau menyertai eksudat. Jadi terima kasih banyak, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai pemeriksaan mikroskopis hitung jenis leukosit transudat ensudat. Kalau misalnya ada banyak kekurangan, kami mohon maaf karena kekurangan itu memang berasal dari kami dan kebenaran itu berasal dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.